Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai peradaban di masa lalu, yaitu peradaban Babilonia. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita mengetahui sejarah-sejarah mengenai peradaban kuno di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Babilonia atau Babylon diberi nama sama dengan ibu kotanya, yaitu Babel. Babylon adalah negara kuno yang terletak di selat Mesopotamia yang sekarang merupakan negara Irak, yang berada di wilayah Sumeria dan Akkadia. Babel pertama kali disebutkan dalam sebuah tablet dari masa pemerintahan Sargon dari Akkadia, yaitu dari abad ke-23 sebelum Masehi. Babel berkembang menjadi kerajaan besar pada masa Hammurabi, yaitu sekitar tahun 1694 sebelum Masehi, yang mana wilayahnya meliputi wilayah kerajaan Akkadia di masa lalu. Setelah itu berdirilah Kekaisaran Neo-Babilonia di bawah pemerintahan dinasti Kasdim atau dinasti ke-11 yang dimulai dari revolusi Nabopolassar, yaitu pada tahun 626 sebelum Masehi, hingga invasi Cyrus the Great dengan penguasa terkenal yaitu Nebukadnezar yang kedua. Nah, Babel kemudian dikalahkan oleh Cyrus, kemudian Raja Media dan Raja Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Nah, istilah Babilonia baru atau Kasdim bermakna Babilonia yang ada di bawah kekuasaan dinasti Kasdim atau dinasti ke-11, dimulai dari revolusi Nabopolassar di tahun 626 sebelum Masehi sampai invasi Kores Agung, yaitu pada tahun 539 sebelum Masehi, dengan penguasa terkenal salah satunya adalah Nebukadnezar yang kedua. Nah, kronologi dinasti Babilonia pertama diperdebatkan sebab ada daftar raja Babilonia A, kemudian ada daftar raja Babilonia B. Nah, dalam kronologi tersebut, administrasi daftar A dipakai karena penggunaannya yang lebih luas, sedangkan periode pemerintahan dalam daftar B umumnya lebih lama. Nah, asal-usul dinasti ini sulit dipastikan dengan pasti, sebab topografi Babilonia itu sendiri yang mempunyai permukaan air yang tinggi. Nah, kemudian saat Hammurabi bangkit agar menjadi Raja Babylon, kekaisaran tersebut hanya terdiri dari beberapa kota dan beberapa daerah yang ada di sekitarnya. Di antaranya adalah Tilbat, Sipar, Kis, dan Borsippa. Kemudian setelah Hammurabi menjadi raja, ia berhasil mendapatkan banyak kemenangan militer dengan menaklukkan kota-kota lain yang dapat memberikan manfaat bagi Babylon. Dengan kemenangan militernya, banyak negara ditangkap oleh kekaisaran. Namun meskipun Babilonia telah menjadi jauh lebih kuat berkat Hammurabi, Babel masih bukan area penting di Mesopotamia, tidak seperti Asyur lalu dipimpin oleh Samsi Adad I atau Larsa yang kemudian dipimpin oleh Rimsin. Kemudian di tahun ke-13 Hammurabi sebagai raja, ia mulai menjadikan Babylon pusat dari apa yang kemudian menjadi kerajaan besar. Tahun itu dia merebut Larsa dari Rimsin. Jadi dia sekarang memiliki kendali atas pusat-pusat kota yang menguntungkan seperti Nippur, Uruk, dan Isin. Dengan kata lain, Hammurabi mengendalikan semua Mesopotamia Selatan. Nah, kekuatan politik lain yang layak diperhitungkan di wilayah ini pada milenium kedua adalah Esnunna yang ditangkap oleh Hammurabi sekitar tahun 1761 sebelum Masehi. Babel kemudian memakai jalur perdagangan Esnunna yang telah mapan dan stabilitas ekonomi yang mereka miliki. Tak lama kemudian, pasukan Hammurabi merebut Mari, yang merupakan kota terakhir yang memberinya kendali atas seluruh wilayah yang membentuk Mesopotamia di bawah dinasti ketiga Ur di milenium ketiga. Mesopotamia sendiri adalah suatu daratan yang terletak antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Masyarakatnya makmur sehingga kebudayaannya berkembang dengan baik dan telah mengenal berbagai ilmu pengetahuan dan tulisan yang disebut sebagai tulisan paku. Nah, daerah ini merupakan lalu lintas yang sangat ramai
dan sering dijadikan sebagai sasaran invasi oleh berbagai bangsa. Antara lain adalah oleh bangsa Sumeria, kemudian Babilonia dan Assyria, kemudian ada juga Persia. Nah, masyarakat Mesopotamia tidak mengenal kultur kematian, sehingga jarang ditemukan makam sebagai bentuk arsitektur yang khas. Keseniannya lebih bersifat duniawi, akan tetapi sisa-sisa peninggalannya tidak sampai ke zaman kita. Karena ketika itu mereka menggunakan bahan yang tidak tahan lama, seperti halnya batu bata. Kemudian ketika itu juga sering terjadi bencana banjir. Dan juga masyarakatnya bersifat vandalis atau mempunyai kepribadian yang suka merusak karena sering terjadi perebutan kekuasaan. Adapun mengenai seni bangunan Mesopotamia, istananya dengan ciri-ciri menggunakan konstruksi lengkung tanpa menggunakan tiang. Pada bagian pintu gerbang terdapat patung penjaga ambang, yaitu patung berkepala raja dan berbadan banteng dan bersayap. Contohnya adalah istana Sargon yang kedua yang berada di Khorzabat. Nah, kemudian yang kedua adalah ziggurat, yaitu sejenis menara bertingkat berbentuk kerucut yang berfungsi sebagai bangunan yang suci. Kemudian ada juga stele, yaitu sejenis tugu batu yang permukaannya diberi relief tentang suatu peristiwa. Contohnya adalah stele Hammurabi. Kemudian yang selanjutnya adalah seni patung. Ciri-cirinya yang pertama, kalau kita lihat dari patung Sumeria, mempunyai tubuh yang kaku dan ototnya dilebih-lebihkan dan kepalanya bulat. Kemudian patung Assyria yang mempunyai ciri-ciri matanya diperbesar, kemudian dekoratif, raut muka mengesankan kekerasan. Dan selanjutnya adalah patung Babilonia yang merupakan patung yang mempunyai ciri yang bersikap tenang seolah-olah sedang menjalankan tugas keagamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai Taman Gantung Babilonia. Taman Gantung Babilonia yang dikenal juga sebagai Taman Tergantung Semiramis dan tembok-tembok Babilonia adalah salah satu di antara 7 keajaiban dunia kuno yang terletak di Al-Hilla, yang berada 50 km selat Baghdad, Irak, di sebelah tebing timur Sungai Efrat. Taman ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar yang kedua, atau orang Islam mengenalnya dengan sebutan Bukhtanasor, yang pernah menghancurkan Baitul Maqdis. Nah, Nebukadnezar kedua ini merupakan cucu Raja Hammurabi yang terkenal. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi sebagai hadiah untuk istrinya yang merindukan rumahnya. Artinya taman ini dibangun adalah untuk istrinya yang bernama Amyitis. Nah, Amyitis ini merindukan pohon-pohon dan tanaman wangi yang berada di Persia. Akhirnya Raja Nebukadnezar kedua ini memutuskan untuk membuat taman gantung. Nah, sedangkan dalam tulisan lain dikatakan bahwa istri Nebukadnezar yang kedua yang bernama Amuhia dan ia berasal dari Nusantara. Taman ini diperkirakan hancur sekitar 2 abad sebelum Masehi. Kemudian taman gantung ini didokumentasikan oleh sejarawan Yunani seperti Strabo dan Diodorus Siculus. Lembaran sejarah paling tua yang mencatat karya arsitektur yang dilengkapi taman sebagai wujud cinta kasih terhadap seseorang yang sangat disayangi adalah di Mesopotamia yang berada di Irak. Nah, dalam catatan Herodotus, seorang penulis Yunani kuno, disebutkan bahwa saat Raja Nebukadnezar II yang menjadi raja di kerajaan Babilonia baru telah memerintahkan untuk membuat taman gantung yang sangat indah sebagai hadiah kepada Amyitis, sang permaisuri yang sangat disayanginya. Taman gantung merupakan wujud arsitektur pertama khas Mesopotamia yang telah dikenal rakyat Mesopotamia sejak pemerintahan Raja Hammurabi di kerajaan Babylon lama. Di antara bangunan-bangunan kota yang tinggi mencuat di permukaan tanah itulah biasanya ditanami tanaman-tanaman yang indah, sehingga dari kejauhan terlihat seperti taman yang menggantung. Taman gantung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar kedua yang puncak kejayaannya sekitar tahun 612 sebelum Masehi kemudian menjadi sangat terkenal ke seluruh penjuru dunia dan dikagumi rancangannya hingga kini. Taman gantung Babylon ini kemudian menjadi monumen agung kerajaan Babylon yang tiada duanya. Luas taman ini diperkirakan mencapai 4 are atau sekitar
4046 meter persegi. Wujud arsitekturalnya sangat unik karena bertingkat-tingkat. Taman ini ditanami berbagai pepohonan indah dan dilengkapi sistem pengairan hingga ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah. Dari puncak taman ini dapat disaksikan pemandangan di sekeliling kerajaan Babilonia. Demikian secara singkat mengenai kerajaan Babilonia yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.